Terbakar selama 2 hari, titik api baru kembali muncul di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung. Ya, kali ini api melahap lahan gambut yang berada di wilayah Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Api dilaporkan muncul di titik baru pada hari Minggu pagi dan terus membesar dikarenakan kencangnya hembusan angin serta lahan yang juga didominasi oleh tanaman kering. Ratusan personel gabungan pun diterjunkan, kemudian proses pemadaman mengalami kesulitan lantaran lokasi yang sulit dijangkau dan harus menyeberangi sungai, sehingga mobil pemadam kebakaran tidak dapat masuk ke dalam lokasi. Api karhutla mulai dicari pelakunya dari pembakar lapangan hingga korporasi. Lantas seberapa serius negara membongkar dalang di balik kobaran api ini dan mampukah permasalahan karhutla ini terus terjadi setiap tahun bisa teratasi? Dan berikut dialog rekan Camar Haenda dengan juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habibah. Baru saja diumumkan Polri soal penetapan 72 orang sebagai tersangka pembakar hutan. Nah, sejauh ini bagaimana tanggapan Anda soal penegakan hukum kasus karhutla? Ini sebenarnya pembahasan yang menarik gitu ya, yang selalu terjadi. Mungkin saya akan kembalikan ke 2 tahun lalu ada 11 orang warga Sumatera Selatan yang kemudian menggugat korporasi yang konsesinya terbakar gitu. Tapi sampai hari ini sebenarnya kami masih menunggu kasasinya seperti apa, karena kemudian 11 orang warga ini dianggap tidak punya legal standing gitu ya, padahal sudah jelas bahwa konsesi perusahaan ini, 3 perusahaan yang digugat oleh warga ini mengalami kebakaran berulang di 2019, di 2023 gitu. Bahkan di tahun ini pun ternyata konsesinya mengalami kebakaran lagi gitu. Jadi sebenarnya ini juga pertanyaan kepada negara gitu ya, bagaimana kemudian negara melakukan penegakan hukum yang jelas korporasi dan konsesinya mengalami kebakaran berulang gitu. Baik, di beberapa tanggapan netizen ya berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan, apakah Anda melihat ketimpangan hukum antara pelaku perorangan dengan korporasi? Ada indikasi bahwasanya tumpul untuk korporasi tapi tajam untuk pelaku perorangan. Sejauh ini memang seperti itu. Yang paling sering disalahkan adalah masyarakat gitu ya, bahwa masyarakatlah yang membakar dibandingkan dengan korporasi yang kemudian konsesinya mengalami kebakaran berulang gitu. Kayak misalkan kayak tadi gitu ya, dia udah terbakar di 2015, kemudian dapat sanksi denda gitu, belum dibayar atau bahkan sudah dibayar, kemudian di 2019 dan 2023 mengalami kebakaran berulang, tapi nggak ada penegakan hukum yang lebih lanjut dan bahkan sampai misalkan izin konsesinya tuh dievaluasi dan dicabut gitu. Itu juga sebenarnya adalah pertanyaan. Sedangkan kalau masyarakat mereka kemudian dapat sanksi pidana yang cukup keras. Artinya sebenarnya proses penindakan hukumnya juga masih tumpul ketika masyarakat sangat cepat sekali prosesnya, tapi ketika korporasi prosesnya panjang dan berbelit begitu. Ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Setiap musim karhutla banyak pelaku di lapangan yang ditangkap, tapi rasa-rasanya sulit menetapkan tersangka dari pihak korporasi. Anda punya tanggapan terkait dengan hal ini? Ini kita nggak bisa melihat dari satu sudut pandang begitu ya. Kenapa kemudian masyarakat paling sering dikenakan atau enggak dalam konteks hukum mereka paling sering mendapatkan hukuman gitu ya dalam konteks pidana. Sebenarnya begini, akar masalah karhutla di Indonesia terutama adalah kerusakan lahan gambut gitu. Dulu masyarakat ini punya kultur gitu ya membakar lahan, tapi saat itu kondisi gambutnya masih baik gitu, masih alami, masih basah. Tapi ketika lahan gambut dibebani izin dan untuk bisa ditanami, maka ada proses kanalisasi untuk mengeringkan gambut ini, dan itu dilakukan oleh korporasi. Gambut ini sebuah ekosistem yang utuh gitu, ketika dia dikeringkan di satu sisi maka dia akan kering secara keseluruhan, dan itu yang bisa melakukan hanya korporasi karena mereka melakukan kanalisasi besar-besaran. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga meminta aparat untuk menyelidiki dalang di balik kebakaran hutan dan lahan. Ya, 4 perusahaan diduga bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di penjuru Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus meluas. Di Palangkaraya, kebakaran semakin mendekati rumah warga. Asap yang menyelimuti sejumlah kota di Kalimantan membuat warga alami gangguan pernapasan.
Pemerintah pun langsung bergerak untuk mencari dalang di balik kebakaran hutan. Hasilnya, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya ditangkap polisi. Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman, sekaligus juga melakukan penyelidikan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Yang beberapa nama juga kita amankan. Sementara itu, dalam rapat koordinasi yang digelar di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan. Saat ini, ada 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terlibat. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikannya. Nantinya, bila diputuskan bersalah, pemerintah akan mencabut izin perusahaan. Sementara bagi perorangan, sanksi pidana dengan maksimal 9 tahun penjara menanti pelaku pembakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, titik api kebakaran lahan gambut di Kabupaten Pelalawan Riau terus bertambah. Ya, selain di Kecamatan Kerumutan, kebakaran hebat juga terjadi di lahan gambut yang berlokasi di ibu kota kabupaten. Waduh, kondisi api di kilo 12 semakin besar ini. Sudah semakin dekat ke jalannya, sekitar 30 meter, 20 meter lagi nih. Tim pemadam kebakaran dari perusahaan berjibaku memadamkan api yang melahap lahan gambut milik warga di Desa Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan Riau. Dari Minggu siang hingga tengah malam, tim damkar berusaha menghambat gerak kobaran api yang melahat pohon sawit dan semak belukar. Petugas damkar memprediksi lahan yang terbakar sudah lebih dari 10 hektar. Luasnya lahan yang terbakar membuat tim damkar kewalahan memadamkan kobaran api. Di Rantau Baru, Bang. Kecamatan Pangkalan Kerinci kayaknya. Ini lahan siapa nih? Masyarakat ya, Bang. Lahan masyarakat. Ini ada berapa hektar nih terbakar nih? Anggaran 10 lah. 10 hektar ya? 10 hektar. Kurangnya personil dan sulitnya mendapatkan sumber air membuat kobaran api masih belum bisa dijinakan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Istana membantah adanya isu pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam yang ditunjuk jadi koordinator menangani kebakaran hutan dan lahan. Ya, pemerintah memang meminta semua pihak membantu penanganan karhutla, namun tidak ada perujukan khusus ke Haji Isyam. Tidak ada. Tidak benar itu. Tidak benar itu. Tidak benar. Berarti itu cuma Mas ya, isu aja ya Mas ya. Enggak, siapa yang menghembuskan isunya Di media sosial itu kan sampai trending gitu. Tapi ya memang nggak ada. Medsos kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar itu lah jadi masalah. Oke, bahwa semua pihak diminta ikut membantu, ya. Tapi kalau menjadi koordinator ya, itu tidak kan. Kewenangannya bukan di situ.